Breaking News. Media Suara Demokrasi. Mengungkap fakta dan keadilan. Pentingnya UKW, PJI menggandeng Lembaga Unitomo Surabaya menggelar UKW ke-8. Surabaya, Suara Demokrasi IT. Menjadi salah satu program Dewan Pers, DP, Persatuan Jurnalis Indonesia, PJI, bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Unitomo Surabaya menggelar UKW Asosiasi PJI yang dipimpin Hartanto Bucori sebagai Ketua Umum menggelar UKW ini untuk anggotanya yang ke-8, diikuti oleh 27 peserta yang terdiri dari 22 peserta menjadi 4 tim jenjang muda dan 5 peserta menjadi 1 tim jenjang madya, digelar di Narita Hotel Surabaya, Jalan Baratajaya 17 nomor 57, 59 Surabaya, Jawa Timur, selama 2 hari mulai Senin dan Selasa tanggal 7 dan 8 Agustus 2023. Sebelumnya, di hari Minggu 6 Agustus 2023 untuk pembekalan materi bagi para peserta yang mengikuti uji kompetensi wartawan, pihak panitia dari PJI bersama pihak lembaga penguji telah mengadakan pra-UKW kepada segenap peserta, digelar di tempat yang sama. Dengan membaca basmalah, kegiatan UKW Unitomo Surabaya ke-4 dan kegiatan UKW PJI ke-8 ini resmi dibuka langsung oleh Majmud selaku Wakil Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Unitomo Surabaya di Narita Hotel Surabaya, Senin 7 Agustus 2023, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam proses pelaksanaan uji kompetensi ini, segenap peserta diuji dari kemampuan jurnalistiknya yang dimiliki setiap peserta yang meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyunting berita, serta bahasa. Selain itu peserta diuji dari segi mental dalam kecepatan dan kecakapan dalam menyelesaikan tugas materi yang diberikan penguji. Selama 2 hari para peserta telah diuji kemampuannya dalam jurnalistiknya oleh para penguji. Sesuai yang disampaikan Majmud, dari 27 peserta yang dinilai oleh para penguji dikatakan lulus sebanyak 25 peserta dan 2 peserta dinilai masih belum kompeten. Hal itu disampaikan selaku Wakil Direktur Lembaga UKW Unitomo Surabaya pada saat memberikan sambutan penutupan, Selasa 8 Agustus 2023, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. 2 peserta yang dinyatakan belum kompeten membuktikan bahwa para penguji menilai peserta secara profesional, sehingga pemikiran orang awam bahwa peserta yang membayar untuk UKW dijamin lulus adalah sebuah pemikiran yang salah. Para penguji Lembaga UKW Unitomo Surabaya diantaranya, Majmud Suhermono, Kundari Prisusanti, Zainal Arifin MK, Saiful Anam, Wijayanto. Penguji magang, Sokip dan M. Aminun Jabir. Dari 27 peserta UKW adalah anggota PJI dari berbagai wilayah yang diantaranya, Makassar Sulawesi Selatan, Indramayu Jawa Barat, Grobogan Jawa Tengah, Madura Sumeneb dan Sampang, Tulungagung, Kediri dan Surabaya serta Sidoarjo. Perlu diketahui, UKW ini penting untuk dilaksanakan bagi orang yang berprofesi sebagai jurnalis atau wartawan dan pimpinan. Redaksi. Dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010, yang diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2017, menjelaskan tentang sertifikasi kompetensi wartawan atau SKW menyebutkan ada 6 tujuan, yang diantaranya 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. 2. Menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan. 3. Menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik. 4. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi penghasil karya intelektual. 5. Menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. 6. Menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers. Dari tujuan di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Produk jurnalistik adalah karya intelektual, sehingga proses mulai dari menggali informasi sampai menyiarkan dalam
Bentuk berita harus selalu melalui kerja serius, berdasarkan fakta, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kalaupun ada yang menggugat, penyelesaiannya secara intelektual pula. Dengan demikian, tujuan digelarnya uji kompetensi wartawan ini guna untuk mengukur apakah seseorang yang bekerja sebagai profesi wartawan, dengan beberapa ukuran yang dibuat, sudah pantas disebut sebagai profesional, untuk tingkatan muda, madya, atau utama. Semua wartawan pasti dapat sesuai standar, misalnya, wartawan profesional juga diharuskan memiliki perencanaan, apakah dalam meliput suatu acara, untuk kelompok muda, atau membuat liputan investigasi, untuk kelompok madya. Ada banyak hal bersifat teknis, yang disebut sebagai pengetahuan atau keterampilan jurnalistik, yang sangat vital dimiliki wartawan profesional, sebelum dia berhak mendapatkan sertifikat dan kartu kompetensi wartawan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers melalui proses uji kompetensi wartawan yang digelar para lembaga penguji. Dengan mengikuti uji kompetensi wartawan di level muda, madya kali ini juga sudah memahami persoalan etik dan hukum terkait pers agar dapat lolos ujian. Mulai dari yang bersifat elementer seperti sikap profesional terhadap narasumber, tidak mengintimidasi, sikap berimbang, konfirmasi, sampai dengan sikap independen dan berpihak pada kepentingan publik di tahapan yang lebih rumit. Bahkan, rambu-rambu tentang tidak menerima suap, tidak menerima imbalan terkait berita, tidak plagiat, langsung dikaitkan dengan pencabutan kartu kompetensi, apabila itu dilakukan mereka yang lulus uji kompetensi. Hal seperti itu sungguh penting bagi wartawan dari media-media kecil baik di kota maupun di daerah tingkat 2, yang hampir tidak pernah disentuh pelatihan, sebab proses uji kompetensi sekaligus dijadikan juga sebagai proses berbagi pengetahuan dan pengalaman dari pengujinya. Apa yang boleh dan tidak boleh ditularkan. Dilihat dari tujuan sertifikat kompetensi wartawan ini, wartawan didudukan dalam posisi strategis dalam industri media, tidak sekadar buruh, pekerja, yang sekadar komponen pelengkap. Dengan demikian pemilik media tidak dapat seenaknya menempatkan orang. Posisi vital newsroom harus diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tingkatannya. Promosi juga memperhitungkan kompetensi, sehingga manajemen harus menyiapkannya orang itu agar sesuai kemampuan jabatannya, tidak secara sembarang langsung menunjuk kedudukan strategis. Sebaliknya juga membuat manajemen tidak sembarang membuang orang-orang yang berkompeten tinggi, sebab newsroom selalu membutuhkan orang kompeten. Dari hal itu semua menyimpulkan bahwa seorang yang menjalankan tugas profesi wartawan atau jurnalis banyak yang harus kita pelajari dan kita kuasai, bukan hanya sekedar memiliki KTA wartawan saja. Sudah bebas melakukan tugas jurnalistik wartawan, apalagi hanya dijadikan untuk menyerang sesama media. Seorang yang berprofesi wartawan atau jurnalis harus banyak belajar tentang jurnalistik dan undang-undang pers dengan cara mengikuti diklat jurnalis, bergabung pada asosiasi wartawan atau jurnalis, harus banyak belajar kepada para senior yang kompeten dan harus memahami kode etik. Baik, nanti akan ada pengarahan dari Wakil Direktur sekaligus membuka acara. Pak Mahmud, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Berbanyak doa, karena di uji kompetensi ini kan sebenarnya kawan-kawan wartawan itu juga pekerjaan sehari-hari. Cuma problemnya adalah harus menuangkan dalam tulisan. Kayak ngomong enak, gampang gitu. Tapi begitu menuangkan dalam tulisan, waktunya pendek. Nah itu ya kadang gopo, laptopnya pedot, ini mati, buyar guys. Nah ini makanya kawan-kawan berbanyak doa, karena saya yakin kawan-kawan sehari-hari yang nulis gitu. Sehari-hari yang liputan, sehari-hari sudah melakukan pekerjaan. Yang media juga sehari-hari sudah mengedit berita, sehari-hari sudah menugasi watan, ya itu yang diujikan. Makanya rasa takut dihilangkan, kemudian enjoy, makan
makannya jangan lupa, ngopinya jangan lupa, tidak selesai guys. Jangan. Uji kompetensi ini memang di UKW ini karena ada unjuk kerja, makanya tidak bisa diakali, tidak ada toleransi. Karena semua yang kita kerjakan harus diketik. Lah ketikan itu hasil karya itu di print, nah printan itu sampai dewan pers. Misalkan orang tidak lulus, terus diluluskan penguji yang di asesmen, bisa dicoret. Begitu juga yang lulus tapi tidak diluluskan, ya penguji di asesmen, sama risikonya. Makanya kawan-kawan itu sudah enjoy saja, kerjakan arahan dari penguji. Nanti insya Allah kalau sama, karena kriteria ada sehingga di uji kompetensi ini semua terbuka. Nanti di lembar ujian ketika kawan-kawan dipanggil oleh penguji satu persatu, yaitu mencentang Anda setuju atau tidak setuju, boleh tidak setuju, tidak ada persoalan. Nah itu nanti akan dipakai sebagai bahan kalau kawan-kawan banding. Misalkan merasa nilainya 100, kalau sama penguji di 30, ya boleh Pak saya harus 100. 100 mana? Ada indikatornya. Setiap modul itu ada indikatornya. Nilai 70 ini dari sini 10, dari sini 20, dari sini 5, dari sini 10. Nah, total 70. Nah makanya kawan-kawan, insya Allah kalau nantinya bisa melaksanakan tugas-tugasnya juga akan bisa baik. Nah itu nanti saya jelaskan nanti selintas. Makanya di awal ini karena diberi arahan Pak Dekan tidak bisa, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, uji kompetensi wartawan UKW Utama Angkatan 4 bekerjasama dengan PJI, saya buka. Ini apa adanya, ya. Soal lulus nggak lulus urusan kali, ya. Yang menentukan bukan kalian, yang menentukan penguji, ya. Jadi jalankan saja, ya. Karena kalau sampean tegang dan sampean ketegangan itu dibina, ya, kacau sudah selesai, ya. Itu aja. Kalian ini punya beruntung, ya, mendapatkan kesempatan UKW, ya. Karena teman-teman kita banyak sekali yang masih belum punya kesempatan untuk UKW, ya. Ini manfaatkan sebaik-baiknya. Saya rasa cukup demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stres? Tidak. Ujiannya sangat menyenangkan kok. Setelah melewati ujian Kawah Condro Timuko, maka kali ini kita sampai pada penutupan dan pengumuman dari penguji. Monggo silahkan Pak Mahmud, langsung saja. Kesan-kesan dulu ya Bu, peserta biar berbahagia dulu sebelum diumumkan. Yang dari muda. Ya Pak Trisno, ayo maju. Ayo mewakili muda ini. Ini anu pemuda paling muda ini. Di depan. Di depan dong. Ya. Kita beri saya. Ya. 3 menit. Ya. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podium. Pesan kesannya itu memang sebelum kita mengikuti UKW itu beda dengan setelah kita itu menjalani UKW. Itu orang lapangan, ya kita bisa dikatakan mental luar biasa, tapi ternyata menghadapi penguji ini beda. Padahal pengujinya itu gak santai, tapi kita itu tegang. Mau ngetik, mau nulis saja kita susahan kadang. Ya, biasanya kita semua lancar, gak lancar. Gitu. Jadi bukan tegang yang lain, ini tegang. Ini jangan diasumsi yang lain. Itu kesannya mungkin sama dengan rekan-rekan yang lain ya. Saya hanya mewakili rekan-rekan saja, mungkin seperti itu. Jadi kita yang tadinya nggak tahu bisa tahu. Seperti itu kode etik jurnalis, mungkin rekan-rekan mungkin pernah membaca dan mungkin nggak apa, mungkin nggak pernah tahu, mungkin juga nggak apa gitu. Mungkin seperti itu. Terus yang lain
Itu Pak, salah satunya seperti itu. Kami nggak panjang lebar. Semoga kalian semua yang di sini sehat walafiat, panjang umur. Karena mungkin saya belum tentu tertua karena saya kelahiran 62. Usia 62. Belum tentu tua. Itu ya. Jadi saya nggak merasa tua. Merasa bocah. Melihat ini banyak saya. Ya John. Mungkin sekarang dari apa yang cewek. Ayo Mbak Siska ya. Mbak Siska, ayo maju. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pemuji yang dengan sabar ya Pak ya membimbing kami semua. Apapun itu benar tadi dari kata saudara saya tadi ya Pak Sutrisno ya, kita sangat ya Pak ya. Ya apapun itu walaupun kita katanya kan ujian itu hanya menulis apa yang kita lakukan sehari-hari. Teman-teman semua wartawan sudah lama, bahkan dari yang puluhan tahun. Tapi begitu dihadapkan untuk menulis, dan kita bilang ya, kita nggak bisa karena grogi tadi. Jadi ya Pak, pengalaman 2 hari ini sedikit banyak kami juga mendapatkan info-info yang mungkin kami dulu tahu tapi lupa, sekarang diingatkan lagi oleh para penguji. Matur nuwun sanget. Semoga teman-teman muda semuanya lulus dan 3 tahun lagi bisa ikut madya. Begitu sudah dapat madya, lulus semua, datang lagi bisa ke utama. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelum nanti saya sampaikan dan saya tutup, kami persilakan Pak Bukhari, Hartanto Bukhari, sebagai Ketua Umum PJI untuk menyampaikan pesan-pesan pada kawan-kawan pada siang hari ini. Ya, makasih Pak Mahmud. Ya, makasih Mas Tanti juga. Terima kasih semua penguji, semua dari dari pihak Unitomo, Yuli, Mas Ardi, semuanya. Ya, Mas Ahmadi, ya terima kasih semuanya atas terlaksananya kerjasama ini. Ya. Nah, untuk teman-teman, cuman satu aja yang saya saya sampaikan, selamat. Ya, selamat. Kalaulah misalnya nanti dalam kesempatan ini masih belum bisa dinyatakan kompeten, ya bukan berarti ya belum berarti tidak bisa jadi wartawan, ya bukan, ya tetap jadi wartawan silakan, ya tinggal memperbaiki diri ke depan, ya itu aja. Yang sudah kompeten itu bebannya jauh lebih berat. Saya ingatkan, ya kalau sampai tidak kompeten, ya rodok belakang titik aman. Ya. Tapi nek kompeten, nah ini ya ini jauh lebih berat tanggung jawabnya. Jadi ingat itu, ya. Saya rasa cukup itu. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga kepada istri saya yang selama ini mendukung saya, ya. Dan juga makanan itu yang buatkan istri saya semuanya itu. Ya tanpa istri saya yang mendukung kerja saya, nggak akan mungkin saya juga bisa memimpin teman-teman semua. Hartanto Bukhari, Ketua Umum PJI. Tibalah saatnya kawan-kawan. Jadi yang pertama, atas nama Lembaga UKW Unitomo mewakili Pak Direktur Pak Harli yang kebetulan berhalangan hadir masih di kampus ada acara. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya pada Pak Ketua Umum PJI, Pak Hartanto Bukhari atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, dan semoga kerjasama bisa lanjutkan untuk jadi lebih baik lagi. Lembaga UKW Unitomo memang dibentuk salah satunya untuk karena kita kampus Fakultas Ilmu Komunikasi yang terkait juga dengan jurnalistik, ya coba membantu di profesi ini untuk menjadi lebih baik, lebih kompeten, sehingga produknya itu akan lebih baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Apapun
produk kawan-kawan jurnalis ini jangan dianggap sebelah mata, jangan dianggap itu remeh-temeh, tapi juga karena dikatakan oleh senior Pak Zainal Arifin MK itu, kita harus bertanggung jawab dunia akhirat atas semua produk yang kita sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan menganggap remeh kalau Anda menulis berita salah lah, gak apa-apa sih mau cowong kira, tidak begitu. Karena dampaknya juga akan cukup besar untuk masyarakat. Nah, UKW ini untuk ya dandani itu bersama-sama dandani itu kawan-kawan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya sampaikan dulu, yang kedua terima kasih pada para pemuji Pak Zainal Arifin MK, Pak Sokip, Pak Saiful Anam, Mas Jabir, Mbak Kundari, Mas Wijayanto, ini juga Pak Kanti ini yang kalau ini dedengannya pusat kalau ini. Dedengannya pusat kalau Pak Kanti ini. Ini wakil direktur juga di UKW. Terima kasih juga teman-teman admin, sekretariat dan semuanya pihak yang mendukung. Alhamdulillahirobbilalamin. Hingga hari ini lembaga UKW Unitomo sudah melaksanakan UKW angkatan 4 Pak Februari. Jumlah yang sudah kompeten itu ada 69 sumbangan dari lembaga UKW Unitomo. Kalau secara nasional di Dewan Pers itu sekarang sudah 22.000 oleh UKW pada tahun 2011 hingga tahun 2023. Nah, 69 adalah sumbangan dari lembaga UKW Unitomo. Kalau PWI dan 16.000 sumbangannya dari nah, khusus untuk angkatan keempat ini pengumuman angkatan keempat dari jumlah peserta 27 yang terdiri dari 5 peserta dari kelas madya, kemudian 22 dari kelas muda, yang dinyatakan kompeten 25 peserta. Kompeten 2 peserta. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Umum, yang 2 peserta jangan patah semangat, ini hanya ujian. 6 bulan lagi Anda sudah boleh ikut UKW lagi. Insya Allah ini sebagai bekal untuk UKW mendatang. Tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan hari ini. Tidak ada yang sia-sia karena apapun ini tambahan bekal. Dan karena ujian juga parameternya jelas, ada indikator untuk kerja, ada kriteria untuk kerja, yang itu dipakai bersama. Saya kira itu pengumuman dari lembaga UKW Unitomo untuk angkatan keempat. Dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin, UKW angkatan keempat Unitomo kerjasama dengan Persatuan Jurnalis Indonesia PJI, saya katakan ditutup. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share ya.